Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ingkang kawula hormati Bapak Joni Teguh Santoso, SPD SD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Cupak. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru sekalian SD Negeri Cupak. Marilah yang pertama kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara, nantinya akan ada acara desiminasi strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar di SDN Cupak kita tercinta. Tak lupa yang kedua, marilah kita bersama bersolawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholawat serta salam selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan tauladan kepada kita semua, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya di sini selaku pembawa acara akan menyampaikan beberapa susunan acara pada siang hari ini. Untuk acara yang pertama yakni pembukaan, nanti dilanjutkan dengan acara kedua sambutan, dan acara inti pada siang hari ini adalah penyampaian desiminasi strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar di SDN Cupak yang akan disampaikan oleh Bu Nikmatul Zuhro, SPD SD. Ya, Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita beranjak ke acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita bersama membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Quran nanti membawa barokah kepada kita semua, dan Allah memberikan kelancaran dan kemanfaatan pada acara kita siang hari ini. Marilah kita bersama berdoa ala hadin niyah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah tadi pembukaan pada acara hari ini. Langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri Cupak, dumateng Bapak Joni Teguh Santoso SPD SD. Waktu dan tempat disilakan. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan SD Negeri Cupak yang saya cintai, yang pertama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmatnya di pagi yang cerah ini kita dapat mendampingi Buni, menemani, membersamai beliau untuk mendesiminasikan strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Semoga setelah diseminasi ini nanti kedepannya SD kita untuk literasinya lebih meningkat. Kemudian juga semoga acara ini dapat merefresh atau memberi masukan bagaimana langkah-langkah kita dalam penguatan lingkungan belajar melalui multimodal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Joni Teguh Santoso atas arahan yang telah disampaikan. Langsung saja hadirin sekalian, kita akan masuk ke acara inti pada siang hari ini, yakni penyampaian desiminasi
strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar di SDN Cupak, yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatus Zuhro, SPDSD. Dumateng Ibu Nikmatus Zuhro, waktu dan tempat disilahkan. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat siang. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Masih semangat Bapak Ibu semuanya? Ya, di jam setengah siang dan seperti ini sudah agak-agak lesu dan agak-agak ngantuk saya akan melaksanakan diseminasi dari hasil BIMTEK literasi kemarin. Sebelum saya memulai diseminasi hari ini, maaf Pak Joni, kemarin itu ada titipan dari narasumber, kenapa sih SDN Cupak itu masih diikutkan untuk BIMTEK Pak? Itu dikarenakan yang pertama karena rapotnya masih merah gitu ya. Kalau yang SD lain itu seperti itu. Terus kok rapot saya sudah hijau kok masih diikutkan lagi Bu? Ternyata ada lagi itu penyebabnya adalah penurunan dari persentase di rapot pendidikannya karena belum signifikan kenaikannya Bapak. Jadi SD kita kenapa masih diikutkan dalam BIMTEK kemarin, karena mungkin peningkatan literasi di SD kita masih belum memenuhi kriteria, mungkin masih sedikit, jadi harus ditambah lagi biar semakin meningkat literasinya ya. Bapak Ibu, sebelum saya mulai diseminasi hari ini, saya tidak akan menjadi narasumber ya, karena saya bukan sumbernya, belum banyak sumbernya ya. Dari 4 hari kemarin itu ya, kalau semua materi saya sajikan di sini mungkin sampai berapa hari nggak selesai, dan saya pun belum menguasai semua materi kemarin. Jadi saya ambil yang berkaitan dengan kelanjutan dari BIMTEK literasi kemarin. Itu harapan dari ibu-ibu narasumber kemarin bahwa akan ada peningkatan, biar ada bedanya yang kemarin belum di BIMTEK dan sesudah di BIMTEK. Jadi saya mohon nanti kerjasamanya dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ibu Guru SDN Cupak bisa membersamai saya dalam meningkatkan literasi di sekolah kita. Ya, siap Bapak Ibu? Siap ya. Ini juga ada oleh-oleh biar nggak tegang, kayaknya semuanya tegang. Saya juga tegang ya. Saya belum pernah berada di depan, baru kali ini ya. Kita bermain tepuk-tepuk dulu. Kemarin dari hasil BIMTEK literasi yang di pelosok itu ada banyak tepuk-tepuk yang bisa kita kembangkan di peserta didik kita ya. Karena kita BIMTEK-nya literasi, berarti tepuknya harus ada hubungannya dengan literasi ya. Nanti tidak dikembangkan di kelas Bapak Ibu yang ampun, Bapak Ibu ampun. Yang pertama adalah tepuk literasi ya. Tepuk literasi dari kata apa? Literasi ya. L kita pakai seperti ini ya. Li ya. Tepuk pertama, tepuk literasi, T ya. Terus rasinya gini sih, terus yang terakhir gini ya. Jadi tepuk literasi, terus semuanya dikembalikan lagi ya, dicepat ya. Kita uji coba dulu ya, tepuk literasi, bukan T ya. Ya, pelan-pelan ya. Nanti setelah pelan baru cepat diulang lagi, literasi, yes gitu. Terakhirnya di yes, boleh yes 2 kali atau 1 kali ya. Tepuk literasi, yang ini C-nya di sini, yes ya. Literasi terakhirnya habis literasinya, iya. Siap kita Bapak Ibu ya. Saya coba lagi, tepuk literasi, literasi, yes ya. Nanti kita latihan lagi di lain waktu ya. Selain ada tepuk literasi, juga ada salam literasi yang bisa kita
sampaikan di kelas Bapak Ibu ya. Ada salam literasi itu salam ini kan li-nya itu gini ya, literasi. Yang terakhir itu tanda cintanya kita ya. Siap ya? Salam literasi. Literasi ya. Siap ya? Nanti bisa kita kembangkan di kelas Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan langsung saja ya. Mukotimanya saya ikut dengan MC, jadi saya langsung memberikan diseminasi materi pada siang hari ini, yaitu strategi pemanfaatan bahan bacaan multimodal dalam penguatan lingkungan belajar. Bentar. Sudah nih. Terima kasih Bapak Ngapunten. Pada sesi ini tujuan kita yang pertama adalah mengenali beragam strategi membangun lingkungan fisik kaya teks multimodal untuk penumbuhan minat baca. Yang kedua adalah mengenali beragam strategi membangun lingkungan afektif untuk menumbuhkan minat baca. Yang ketiga adalah mempraktikkan strategi membangun lingkungan akademik melalui pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Tujuan kita yang pertama hari ini adalah Bapak Ibu, kita adalah peserta Kombel memahami konsep lingkungan kaya teks multimodal. Yang kedua memahami konsep lingkungan sosial afektif untuk menumbuhkan minat baca. Yang ketiga adalah memahami prinsip dan langkah pemanfaatan bahan bacaan untuk meningkatkan minat baca. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu guru, apa sih bahan bacaan multimodal? Mungkin ada yang tahu, mungkin atau pernah mendengar, silahkan. Mungkin ada yang tahu multimodal, pernah ada kata multimodal gitu ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu mungkin? Bu Evi sudah pernah mendengar? Belum ya, karena belum di filter ya. Kalau Pak Joni mungkin sudah pernah Pak Joni. Apa Pak Joni menurutnya? Sebuah bacaan yang bisa pakai digital ataupun pakai buku yang berbeda dari buku bahan pelajarannya. Seperti contohnya buku-buku di perpustakaan, baik itu fiksi maupun non fiksi. Terima kasih Pak Joni ya sudah mengingatkan saya juga agak lupa. Jadi teks bacaan multimodal itu adalah sumber atau buku yang tidak hanya berupa teks ya. Kalau dulu kita membaca kan hanya buku saja. Untuk sekarang ini sudah berkembang sekali. Jadi tidak hanya berupa buku, bisa berupa video, animasi dan lain. Anak itu tidak menjadi bosan ya. Karena sajikan buku saja sudah hari ini dibaca, mungkin besok mungkin akan sudah bosan. Dia akan lari ke yang lain ya. Nah, ini adalah gambar Bapak Ibu. Ada dua gambar. Yang pertama di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah yang sebelah sana itu kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu seperti apa kondisinya di sekolahnya? Kira-kira sudah memenuhi literasi atau belum? Yang sebelah kanan saya. Kelasnya sangat ramai ya, itu ya. Kalau di sekolah kita kira-kira sudah seperti itu belum Bapak Ibu? Belum ya. Apakah kita juga ingin seperti ini kelas kita? Ya, iya semuanya pasti ingin ya. Meskipun belum sempurna yang ada di dalam gambar, harapan kita adalah kelas kita menjadi kaya literasi seperti ini. Jadi seperti pada gambar ini, anak-anak tidak bosan dalam belajar atau tidak bosan dalam berliterasi ya, karena lingkungannya sangat mendukung. Yang pertama adalah karena lingkungan. Kalau lingkungan nggak mendukung, anak-anak itu sudah bosan, lama-lama akan mencari di luar. Jadi harus lingkungannya dulu dibentuk seperti apa nanti biar literasinya itu semakin meningkat. Tidak ada dalam kelas Bapak Ibu, di luar kelas pun juga bisa.
Kita lanjut. Ini coba menurut Bapak Ibu, apakah perpustakaan ini dapat menumbuhkan minat baca anak-anak? Coba di gambar pertama yang sebelah sini, apakah kita seperti itu Bu perpustakaannya? Ada di sekolah kita yang mana? Kira-kira yang bagian yang mana? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang kedua ya. Jadi bukunya itu sudah ada raknya ya, sudah ada raknya tapi belum tertata rapi ya. Terus yang ketiga juga sama seperti itu. Yang ini juga sama, yang pertama juga sama. Nah, apakah gambar di ini sudah menumbuhkan minat baca anak? Sudah mungkin tapi tidak terlalu signifikan ya. Jadi tidak terlalu menumbuhkan anak, masih butuh lingkungan yang lebih baik lagi. Dan keadaan kita masih di lingkungan di gambar yang kedua ya. Kita lanjutkan. Nah, ini penumbuhan budaya literasi. Yang pertama adalah lingkungan sosial afektif, lingkungan fisik sekolah, lingkungan akademik. Ini yang dapat meningkatkan kecakapan literasi. Lingkungan sosial afektif itu ya seperti apa? Ya, kapsul, bu guru, pak gurunya itu harus mendukung, memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan. Kemudian sekolah membuat event penumbuhan kebiasaan membaca. Untuk lingkungan fisik sekolah adalah tersedianya bahan bacaan untuk aktivitas yang baca yang menyenangkan dan pembelajaran. Apakah di sekolah kita sudah tersedia bahan bacaan yang menyenangkan, Bapak Ibu? Saya tanya sekarang. Apakah di sekolah kita sudah tersedia bahan bacaan yang menyenangkan anak, tidak menarik anak untuk minat anak untuk membaca? Bagaimana Bapak Ibu? Sudah atau belum atau masih kurang atau seperti apa? Bagaimana Bapak? Sudah ada ya, sudah ada tapi masih terbatas Bapak ya. Dan alhamdulillahnya kemarin setelah saya ikut BIMTEK, ternyata di sekolah kita kok ada pengiriman buku Bapak Ibu dari Kemendikbudristek Pak ya, dari Mas Menterinya tentang alhamdulillah ya, tentang bahan bacaan yang sangat beragam sehingga kita bisa memberikan anak-anak bahan bacaan yang menyenangkan bagi anak-anak karena menarik. Yang kedua dari lingkungan sekolah dihiasi bahan kaya teks seperti ini ya. Ini di kelasnya Bu Evi ini sudah sangat bagus. Ini juga buat percontohan bagi saya dan Bapak Ibu guru yang lain untuk lebih kreatif lagi dalam mengelola kelasnya. Yang ketiga adalah tersedia waktu khusus untuk membaca. Saya ingin bertanya, biasanya kalau di SD atau di kelas Bapak Ibu itu kegiatan membacanya itu kapan? Di akhir atau di mana Bapak Ibu? Mungkin ada yang menjawab, bisa menjawab. Baby silahkan. Kalau saya di kelas saya itu sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari itu saya usahakan 5 menit untuk anak-anak mencari buku bacaan yang ada di belakang itu Bu. Ya. Itu saya suruh baca. Nanti setelah 1 minggu mereka saya suruh merangkum hasil bacaannya itu, terus saya suruh maju ke depan untuk menceritakan ke teman-teman. Terima kasih Bu Evi atas jawabannya ya. Kita beri aplaus untuk Bu Evi ya karena sudah memberikan jawaban terbaik ya. Betul sekali tadi apa yang diungkapkan oleh Bu Evi. Kita biasakan anak-anak untuk membaca di awal pembelajaran, sebelum pembelajaran ya. Bapak saya tanya lagi Bu Evi nih, apakah penjenengan itu memilihkan atau anak-anak memilih sendiri bahan bacaannya Bu? Anak-anak mencari sendiri Bu. Mencari sendiri. Nanti mereka bisa Ya. kalau cerita itu bisa diapresiasi sendiri tanpa ada judge atau paksaan dari gurunya itu loh, biar anak-anak senang gitu. Ya, tadi anak-anak sudah memilih sendiri. Menurut Bu Evi, penjenengan selama ini sudah memilah-milah belum tentang buku bacaan yang ada di kelas penjenengan? Sudah. Di situ saya sediakan hanya buku bacaan cerita-cerita, dongeng-dongeng. Ya. Dongeng-dongeng kan kita juga nanti bisa mengetahui cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia itu juga. Iya, iya. Terima kasih Bu Evi jawabannya. Ya, terima kasih. Bu Evi sangat hebat ya. Nah ini ilmu yang dapat saya ambil kemarin dari BIMTEK literasi. Ternyata untuk bahan bacaan anak-anak itu ada jenjangnya
Jadi seperti kalau kita di kurikulum Merdeka itu ada 3 fase ya, sama di literasi itu juga ada 3 fase. Jadi kita tidak bisa memberikan bacaan sembarangan kepada anak didik kita. Jadi kalau kita selama ini hanya membiarkan itu bacaan, itu bacaan, nanti tidak meneliti mana isi bacaannya sesuai dengan jenjangnya ya. Hari kemarin kita sudah berterima kasih pada Bapak Menteri sudah mengirimkan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya ya. Jadi ada 3 fase sama 3 jenjang, adalah dari fase A, fase B, dan fase C ya. Untuk fase A ya, untuk kelas 1 Bu Win sama saya di kelas 2 itu buku bacaan yang tepat adalah buku di kategori jenjang A dan B1 ya. Jadi mungkin kalau nanti bukunya sudah dibuka nih Bapak ya, mungkin sudah dibuka, mungkin bisa dipilah-pilah sesuai dengan kelasnya. Jadi jangan yang bacaan C sudah diberikan ke anak yang A, masih di fase A, itu sangat tidak masuk, tidak sesuai dengan jenjangnya anak-anak. Jadi di fase A itu bukunya di jenjang A itu masih seperti ya, di PAUD Pak. Kalau TK kalau di A itu jenjang A itu sama seperti PAUD, TK dan kelas 1 itu bisa dipakai untuk kelas 1. Untuk yang sudah agak lancar membaca bisa dinaikkan ke level B. Ya, jadi dibeda-bedakan menurut jenjangnya. Untuk kelas 3 dan 4 di fase B jenjangnya juga beda lagi, ada B2 dan B3. Nanti bisa Bapak Ibu pirsani sendiri nanti bagaimana sih kok kriteria di jenjang kok gak podo-podo bukunya, kok gak sama, memang beda ya. Sesuaikan hurufnya Bapak, karena di mana sumber itu ada perbedaan hurufnya, kemudian isinya juga berbeda-beda. Kalau di kelas bawah mungkin banyak gambarnya supaya menarik anak. Kalau di kelas tinggi mungkin sudah bacaannya sudah banyak ya, jadi anaknya sudah lancar membaca. Untuk yang di kelas 5 dan 6 kita pakai buku jenjang yang C, atau misalnya ada yang masih kurang lancar membaca bisa pakai B3 atau B2 bisa. Tapi jangan diberikan ke yang A karena terlalu muda ya, ada bedanya. Nanti bisa Bapak Ibu lihat sendiri yang sudah ada dikirim oleh Bapak Menteri. Baik, kita lanjutkan. Untuk yang ketiga adalah lingkungan akademik. Guru merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi peserta didik. Yang kedua, guru menguatkan kecakapan literasi baca tulis melalui kegiatan pengayaan. Guru melakukan strategi untuk mengembangkan kecakapan berpikir. Yang terakhir adalah guru memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Jadi karena lingkungan kita ini butuh kayak berarti harus Bapak Ibu gurunya harus kreatif mengembangkan strategi pembelajaran yang sangat menarik sehingga bisa meningkatkan literasi di sekolah kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Ini ya, apa yang Anda ketahui tentang praktik di sekolah, aktivitas yang sudah berjalan, kira-kira sudah efektif atau belum? Yang selama ini misalnya Bu Edi tadi sudah melaksanakan 5 menit membaca, apakah sudah efektif atau sudah meningkatkan Ibu Evi? Sudah ya, sudah. Berarti apakah hanya itu saja Bu? Apakah masih ada yang lain? Masih kegiatan yang lain mungkin yang bisa meningkatkan literasi? Buat misi ya, berarti masih ada yang sudah berjalan. Berarti Bu Evi ini sudah melaksanakan yang 5 menit untuk membuat puisi di kelas. Apakah Bapak Ibu yang lain juga melaksanakan yang lain? Mungkin Bu Min sudah melaksanakan seperti apa biasanya? Bagaimana? Sudah ada ya? Berarti ya yakin bahwa yang Anda lakukan tersebut sudah merupakan bagian lingkungan kaya teks. Jadi kalau nanti ada yang belum terlaksana di lain waktu kita harus lebih baik lagi, kita tingkatkan lagi lingkungan literasi kita yang kaya akan literasi. Nah, kita lanjut. Nah, apakah yang dimaksud dengan lingkungan kaya teks? Lingkungan kaya teks adalah di mana sebagai lingkungan di mana anak-anak berinteraksi dengan berbagai bentuk bahan cetak, termasuk tanda-tanda sudut belajar yang berlabel
cerita dinding, pajangan teks, mural, berabel papan, buletin, grafik, diagram, puisi serta berbagai bahan cetak lain. Jadi lingkungan KYT itu dimana tidak hanya berupa ini saja ya, tapi bentuk-bentuk yang lain. Jadi lingkungan KYT itu bisa menawarkan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi kita. Bapak Ibu, bagaimana membangun lingkungan teks multimodal untuk menumbuhkan minat baca? Yang pertama adalah dengan sudut baca, pojok baca, perpustakaan sekolah, dan lingkungan sekolah. Sudut baca apa ya Bapak Ibu tahu sudut baca itu apa? Mungkin bisa dibaca. Lokasi bagian depan, belakang, ruang kelas ya. Itu biasanya berisi rak buku. Kalau di sini sudah ada belum? Sudah ya. Terus pojok baca, lokasi di koridor ruang tunggu, tempat warga sekolah berkumpul, sudah ada belum di SD kita? Belum ya. Berarti ini harus yang kita kembangkan Bapak Ibu ya. Jadi ada kita tingkatkan bisa menjadi pojok baca. Kita pelan-pelan merubah dari yang kemarin masih sudut baca, kita kembangkan yang pojok baca dan perpustakaan sekolah yang memadai, artinya yang sesuai dengan kriteria yang benar. Kalau selama ini kita sudah punya tapi belum maksimal, jadi kita maksimalkan lagi. Dan yang kedua adalah lingkungan sekolah yang kaya teks, yaitu ya berupa mading atau petunjuk poster. Kalau poster sudah ada mungkin ya poster ya, tinggal menambah-nambah yang lain. Bisa di contohnya di tanaman-tanaman itu diberi QR atau biasa seperti itu bisa dibaca anak. Jadi ditempeli QR atau nama-nama tanaman. Jadi menambah lingkungan kaya teks yang ada di SD tercinta kita. Lanjut Bapak Ibu. Ini mengembangkan sudut baca kelas. Ini adalah contoh dari kelas-kelas yang sudah baik ya. Sudah tertata rapi. Harapan saya juga kita bisa seperti ini, meskipun tidak sama persis, kalau tidak sesuai dengan yang ada di gambar ini. Jadi anak-anak itu lebih minat bacanya lebih tinggi daripada yang seadanya, hanya minimal. Ini sudah baik, sudah maksimal, sudah sangat tertata rapi. Sudut baca kita sudah punya ya. Apakah sudah memenuhi kriteria yang seperti ini Bapak Ibu? Yang pertama memiliki pencahayaan sirkulasi yang cukup, insya Allah sudah ya kalau di SD kita ya. Yang kedua memiliki lantai yang selalu dalam kondisi baik, sudah. Sampai terakhir itu insya Allah kita sudah memenuhi persyaratannya. Sekarang kita lanjut dengan cara memajang buku. Menurut Bapak Ibu, kira-kira yang A atau yang B kalau kita menata buku untuk di sudut baca? Yang B, alasannya kenapa? Judulnya terlihat. Betul sekali. Terima kasih ya. Kenapa kita memilih B? Karena B itu lebih menarik minat anak-anak untuk membaca. Kalau A itu kan tidak kelihatan ya, hanya di sisi pinggir saja, hanya di satu sisi saja. Kalau yang B itu anak-anak sudah melihat dengan jelas dan bisa memilih mana bahan bacaan yang mereka suka. Jadi harapan kita semuanya nanti kita bisa membuat seperti itu, menata seperti itu. Kalau hari ini kita belum tertata seperti itu, kita buat seperti itu. Apakah harus dengan barang yang mewah atau yang sesuai seperti itu? Tidak Bapak Ibu ya. Kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Kalau kita bisa membuat dari bahan bekas, ya kita pakai bahan bekas yang ada saja. Yang penting kreativitas dari Bapak Ibu gurunya itu untuk membuat sudut baca yang menarik bagi siswa. Jadi buku-bukunya itu harus seperti itu atau bentuk-bentuk yang lain. Yang penting itu terlihat judulnya dan gambarnya sehingga bisa menarik siswa untuk membaca. Kita lanjutkan. Nah ini sampul buku, jadi dipajang, labelnya juga ada jenjangnya Bapak Ibu ya. Nanti di level berapa ada level 1 itu ya, jenjangnya itu sudah disediakan. Jadi anak sudah memilih jenjangnya, tidak ngawur ya. Istilahnya kalau anak-anak itu kan hanya dilihat yang menarik itu ya diambil, tidak mempedulikan mana itu yang sesuai dengan tingkat mereka ya. Jadi kita pilah-pilah seperti jenjang dan level-levelnya itu biar anak-anak tidak salah memilih bacaan.
Nah, ini adalah area baca gangguan sekolah. Yang pertama adalah itu di mading itu juga ada ya, atau di depan pintu bisa kita pasang gambar-gambar atau tulisan yang menarik. Juga di tanaman-tanaman bisa kita tempeli dengan tulisan tentang tanaman. Bagaimana menempel di situ? Apakah di paku atau di bagaimana? Kalau menempel tulisan itu kira-kira yang benar untuk menempel tulisan di pohon itu bagaimana Bapak Ibu? Menurut penjenengan pripun yang benar? Diberi tiang penyangga, kemudian ditancapkan. Ya, jadi benar sekali Pak Joni ya. Jadi tidak dipaku Bu, Bapak Ibu ya. Kalau dipaku itu salah, katanya itu menyakiti tumbuhan atau tanaman. Jadi dikasih papan sendiri baru ditempel. Jadi di depannya itu anak-anak nanti bisa mengetahui nama buah itu juga memperkaya literasi anak, tidak hanya membaca ya. Jadi di lingkungan kita kalau kaya literasi itu anak-anak sangat menyenangkan, nggak harus membaca buku saja, kita bisa melihat tulisan-tulisan yang ada di sekitar lingkungan SD kita. Kita lanjut. Perpustakaan yang kayak teks multimodal adalah seperti gambar di situ, sudah tertata rapi di gambar ini ya, sudah ada raknya dan jenjang bukunya itu sudah bagus. Ini nanti bisa terapkan di sekolah kita, meskipun tidak maksimal tapi yang kita sesuaikan dengan keadaan di sekolah kita. Jadi kreativitas dari Bapak Ibu guru menata menjadi lingkungan yang menarik, yang nyaman bagi siswa untuk membaca. Setelah mendiskusikan dengan kayak teks, mari kita akan refleksi pada tabel berikut ini. Hal yang sudah dijalankan tadi Bu Evi sudah melakukan pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai. Kemarin ketika ada pertanyaan Pak Joni, Bu, kalau misalnya guru mapel lain itu masuk, apakah kegiatan membaca 15 menit itu bisa efektif atau malah mengganggu mapel yang lain? Dan itu bagaimana cara mengolah kita agar tidak mengganggu pembelajarannya, atau bisa mungkin Pak Sur atau Bu Iva bisa mengisi, jadi tidak, ini literasi tidak hanya tugas sebagai guru kelas saja, siapapun yang mengisi di kelas itu melakukan pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran, tidak mengganggu pelajaran di lain. Jadi bisa kita efektifkan. Apa yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu? Mungkin dari yang membaca itu apakah ada hal-hal yang lain tentang kegiatan literasi? Pojok baca mungkin yang di sebelah Iya, yang belum aja ya, karena kita belum ada koridornya Bapak. Jadi itu seperti itu ya. Atau yang itu Pak, yang dari tanaman tadi kan belum dipasang, mungkin itu kita bisa tingkatkan dengan cara yang seperti itu. Jadi yang kita tingkatkan adalah memperkaya literasi di sekolah kita. Dari yang hari ini sudah ada, sudah baik, kita tingkatkan lagi menjadi lebih baik. Mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang kurang pas atau kurang jelas begitu. Enggak Bapak. Ada kemarin waktu Bimtek, apakah ada tentang itu nilai literasi kita di rapor itu, semisal ada info tentang ada hubungannya dengan akses kita ke PMM atau akses kita ke melalui Chromebook gitu, ada informasi seperti itu atau tidak? Ya, kalau yang berhubungan dengan rapor. ya, nilai yang ada hubungan dengan rapor itu, kalau literasi itu kan masuknya ke pelajaran atau mata pelajaran Pak Dodi. Jadi tidak hanya pelajaran bahasa Indonesia saja, yang mungkin Pak Dodi PAI juga bisa melakukan nilai literasi, misalnya anak menceritakan tentang cerita Nabi itu juga bisa dimasukkan untuk menambah nilai Bapak. Kalau untuk yang misalnya kelas 5, literasinya bisa masuk ke ujiannya, kita tahu Bapak Ibu ya. Jadi semuanya masuk, tidak harus langsung secara langsung masuk ada nilai sendiri, tidak, tapi kita bisa asesmen biasanya seperti pembelajaran seperti mata pelajaran bahasa Indonesia itu bisa dimasukkan asesmennya berupa literasi. Jadi tidak hanya buku teks yang buku pelajaran Bapak, jadi kita bisa memakai buku yang lain dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Seperti saya kemarin itu
Saya pakai buku cerita yang sudah ada yang dikirim itu, saya pakai untuk pembelajaran bahasa Indonesia. Sudah masuk buku literasinya ini, dan saya juga melakukan assessment-nya, Pak. Jadi sudah ada nilainya di pembelajaran itu. Jadi bisa kita masukkan nilai dalam pelajaran bisa. Mungkin Pak Dodi masih kurang puas. Sudah, Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada pertanyaan. Sudah, Pak Joni sambung. Kalau tidak ada, saya cukup sekian pemaparan dari saya. Mungkin kalau ada masih yang kurang atau kita bisa menambah lagi itu di lain waktu, atau kita bisa sharing di kantor setelah pembelajaran atau di grup atau di kompel kita. Jadi di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi, kita sharing lagi ya. Bukan saya hebat, kali saya bukan apa-apa, tapi kita nanti berbagi ilmu sama saja ya. Jadi kita sharing supaya bisa meningkatkan literasi di SD Negeri Jupak yang kita cintai ini. Cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kekurangan pasti milik saya, kesempurnaan hanya Allah. Saya akhiri dengan pantun, kalau ada sumur di ladang bisa kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang kita bisa berjumpa lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, itu tadi. Terima kasih banyak yang telah disampaikan Buni, yang semakin mencerahkan kita semua tentang bagaimana kita meningkatkan literasi di SD Negeri Jupak kita tercinta. Semoga dengan apa yang disampaikan semakin mencerahkan kita dan kita bisa mewujudkan bagaimana idealnya. Kita mewujudkan bagaimana idealnya untuk menciptakan lingkungan yang literasi. Allahumma amin. Ya, dari saya cukup sekian juga. Saya selaku pembawa acara. Dengan berakhirnya rangkaian acara hari ini, apabila ada kurang lebihnya, tentunya saya juga manusia biasa Buni. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ditutup dengan acara yang terakhir, yakni doa. Semoga nanti dengan doa yang akan kita bacakan memberikan kelancaran kepada proses belajar kita akan literasi di SDN Jupak dan mewujudkan lingkungan literasi di SDN Jupak. Amin Allahumma amin. Untuk doa dumateng Bapak Suryanto wedal kawula sumangga-aken. Dari saya akhiri akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Suryanto. Ya